Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kezwan Nur Yahya dengan NIM 0502032166 dari kelas HP 2B. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hukum Islam yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Basit selaku dosen mata kuliah studi hukum Islam. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan fikih di Mesir dan Turki. Dalam segi sejarah Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr ibnu al-As yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana, kemudian diganti oleh Abdul ibnu Abi Syar pada masa Utsman, dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Utsman. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimiyah yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ubayyah yang terkenal dengan perang salib dan perjanjian ramalan mengenai Palestina, dinasti Maklum yang sampai ditaklukkan oleh Napoleon dan Turki Utsmani. Mesir merupakan sebuah negara yang terkenal dengan sejarah peradabannya yang telah ada semenjak 4000 tahun sebelum Masehi. Jadi Mesir merupakan sebuah negara yang berbentuk republik. Nama lain Mesir adalah Egypti yang berarti Khipti, nama yang dipakai orang barat ketika menyebut Mesir. Bagaimanapun, Mesir adalah sebuah tempat yang syarat dengan peran politik dan kesejarahan. Dari segi ekonomi dan politik, yang memberikan sumbangan cukup besar, terutama dalam sektor perdagangan dan pelabuhan Iskandaria yang memang sejak kerajaan Romawi Timur merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Sedangkan dari segi pembangunan hukum Islam, Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam, terutama dengan kehadiran Imam Syafi'i yang hukum-hukumnya sangat dikenali. Ketika melacak sejarah Mesir akan lebih menarik dan munculnya dinasti Fatimiyah yang membangun Universitas Al-Azhar sebagai perguruan tinggi Islam besar tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah intelektual pasca klasik sampai modern. Nah, Universitas Al-Azhar ini didirikan di negara Mesir dan yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang. Berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Baghdad yang hanya tinggal kenangan, di mana Universitas Nizamiyah ini telah runtuh karena oleh keganasan perang tadi. Jadi di Universitas Nizamiyah ini hanya tinggal kenangan saja. Nah, oleh karena itu Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai khasanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial di kemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme. Modernisme ya. Nah, dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas itu, hal ini juga dapat membuka mata-mata pemikiran Islam untuk melakukan perubahan, meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Mesir juga merupakan salah satu negara yang warga Muslim pertama kali berhadapan dengan hukum Perancis dan pendidikan hukum Perancis. Nah, setelah membahas mengenai sejarah Mesir, maka kita akan merujuk kepada perkembangan fikih dalam negara Mesir. Nah, pada awal pemerintahan Islam di Mesir, kota yang dijadikan ibu kota adalah kota Fustat, yang juga menjadi pusat perdagangan dan perekonomian karena letaknya yang strategis. Fikih merupakan ilmu yang muncul setelah meluasnya daerah kekuasaan Islam, karena semakin banyak permasalahan baru yang timbul, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat pada satu masalah atau masalah yang lain. Pada waktu itu, bentuk peradilan di Mesir masih bersifat sederhana dan diadakan di masjid, tepatnya di Masjid Amr ibnu al-As, yang digunakan untuk mengadili semua kalangan, baik kaum Arab Muslim atau orang Mesir yang masuk Islam dan penduduk non-Muslim. Al-Kindi menyebutkan bahwa seorang qadhi yang bernama Khair ibnu Naim al-Hadrami mengadili kaum muslimin di dalam masjid. Kemudian setelah asar, ia duduk di depan masjid untuk mengadili kaum Nasrani. Sedangkan Muhammad ibnu Masruq
memberi izin bagi kaum Nasrani yang bersengketa untuk dihadiri dalam masjid seperti kaum Muslim. Dalam mengambil keputusan, para qadhi merujuk kepada syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, dan qiyas. Maka untuk menarik minat penduduk yang Sunni ke Syiah, mereka mengadakan perayaan-perayaan yang berkenaan dengan agama, seperti perayaan Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Hari Asyura, dan lain sebagainya. Pada masa Daulah Ayyubiyah, mazhab negara yang dipakai adalah mazhab Sunni, dan mazhab Syiah dihapuskan. Karena itu, hukum yang dipakai dalam peradilan yang dulunya berhaluan Syiah berubah lagi menjadi Sunni. Dar al-Hadid al-Kamaliyah dibangun pada 1222 untuk mengajarkan pokok-pokok hukum yang secara umum terdapat di dalam berbagai pusat pengajaran empat hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Setelah melemahnya kerajaan Utsmani dan kaum Mamluk di Mesir, Napoleon mendarat di Alexandria pada tanggal 2 Juni 1798, dan keesokan harinya pelabuhan yang terpenting tersebut jatuh pada awal abad ke-20. Istilah republik diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan Jumhuriyah yang berarti orang banyak. Napoleon mendirikan suatu badan yang terdiri dari ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dunia dagang dari Kairo dan daerah-daerah sekitar. Selain itu juga dibentuk Diwan Al-Ummah yang dalam waktu tertentu mengadakan sidang untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini, kepala negara harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak mempunyai pengalaman. Pada masa ini terjadi pensekularan undang-undang yang menjadikan undang-undang barat sebagai rujukan, terutama undang-undang Perancis. Semenjak saat itu, undang-undang Islam yang dipakai hanyalah yang berkaitan dengan pernikahan atau yang berkaitan dengan adat, karena ia tidak menggugat kedudukan penjajah. Umat Islam boleh mengamalkan undang-undang ini di kalangan mereka sendiri, tapi untuk mengamalkan undang-undang yang bersangkutan paut dengan pemerintahan negara, pidana, dan lain-lain tidak diizinkan oleh penjajah. Setelah Piagam Utsmaniyah 1841 yang memberikan Muhammad Ali dan keturunannya hak untuk menjadi gubernur Mesir dan memberi Mesir otonomi dalam masalah perundang-undangan, diambillah langkah cepat ke arah pembubaran hukum, khususnya setelah dibentuknya pengadilan campuran pada tahun 1876 untuk melindungi kepentingan asing. Hukum dan peraturan diperbanyak dan disatukan dalam undang-undang yang baru disebut dengan Al-Muntakhabat yang dipublikasikan pada tahun 1829 sampai 1830. Undang-undang pidana Utsmaniyah 1851 juga diterapkan setelah Said pasca naik tahta pada 1854 dalam versi yang diadaptasikan dengan lingkungan Mesir. Setelah kita membahas substansi mengenai perkembangan fikih dalam negara Mesir, maka kita akan beralih dalam perkembangan fikih dalam negara Turki. Dalam ini kita akan membahas mengenai sejarahnya, di mana Turki yang merupakan sebuah negara besar secara geografis berada di dua kawasan, setengah berada di Asia dan setengahnya lagi berada di daratan Eropa. Dan secara kultur, Turki merupakan pertemuan antara Islam dan juga Eropa, sedang mengalami kemunduran baik secara politik, sosial, budaya maupun hukum. Para pendiri dinasti ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di bawah tekanan serbuan bangsa Mongol pada abad ke-13, orang-orang Turki melarikan diri ke arah barat dan akhirnya mencari tempat pengungsian di tengah saudara-saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Nah, ketika abad ke-19 tumbuh kontak yang semakin akrab antara peradaban Islam dan peradaban Barat, karena dulunya peradaban Islam dan peradaban Barat agak sedikit kontra, di mana kontak peradaban ini menghadapkan Islam pada situasi yang sungguh berbeda secara politis, sosial, dan ekonomi. Peradaban Barat berlandaskan pada konsep-konsep dan lembaga-lembaga yang asing untuk tradisi Islam. Akibatnya, yang muncul kemudian adalah bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mengesampingkan syariah dan menggantikannya dengan hukum yang diilhami dari Barat.
Kondisi inilah yang dialami Turki Utsmani. Jadi seperti itulah sejarah dari Turki Utsmani. Setelah kita membahas mengenai sejarah, maka kita akan beralih dalam perkembangan fikih di negara Turki. Di mana di negara Turki sendiri yang resmi sekuler, hukum Hanafi mengatur kegiatan-kegiatan ibadah. Abu Su'ud berhasil menyelesaikan administrasi hukum pemerintah Utsmani dengan ketentuan syariah. Pada masa Sulaiman I, ini pun telah terbentuk sebuah kanun atau kanun sebagai hukum resmi. Ini pula sebabnya Sulaiman I digelari sebagai Sulaiman al-Kanuni. Pada awalnya, kanun ini telah tersusun di bawah pemerintahan Sultan Bayezid II, di mana konsep-konsep hukum Islam dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum. Tetapi pada masa selanjutnya mengalami perubahan dengan ketentuan-ketentuan baru, seperti hukum had diganti dengan takzir, denda uang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi si terhukum. Dalam hal ini, secara keseluruhan, kanun tersebut berisikan tentang gaji tentara, polisi, rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukuman, hukum tanah, dan hukum perang. Dalam hukum pidana banyak sekali penjelasan tentang hukuman fisik seperti pengebirian, penggantungan bagi yang tidak melaksanakan kewajiban, penggantungan bagi pelaku pemakaran dengan sengaja, pencuri, potong tangan bagi pemalsuan dokumen dan mata uang. Usaha reformasi Turki Utsmani ini dimulai pada pemerintahan Sultan Mahmud II dengan membangun sistem hukum sekuler di samping hukum syariat, di mana hukum syariat berada di bawah kekuasaan Syekh al-Islam dan hukum sekuler di bawah Dewan Perancang Hukum, Dewan Ordinasi Hukum Pengadilan yang dibentuk masa Sultan Mahmud II, diperbanyak anggotanya dan diberi wewenang untuk membuat undang-undang. Dalam kodifikasi hukum dimulai dan berbagai sumber hukum di samping hukum syariat. Dipakai pula sumber-sumber di luar agama, diantaranya hukum barat. Walaupun demikian, berlakunya hukum-hukum baru ini dianggap sekedar tambahan, bukan sebagai perlawan terhadap syariah. Dalam sudut pandang ini, pembaharan yang dilakukan Tanzimat memperkokoh kedudukan peradilan sekuler, sedangkan peradilan syariah sejak saat itu dibatasi wewenangnya hanya pada perkara-perkara status anak dan hukum keluarga. Akibatnya, konsiderasi religius tidak lagi berperan dalam proses hukum, bahkan formal religius bagi pengambilan sumpah di pengadilan pun diubah dengan pernyataan kebenaran berdasarkan kehormatan dan kesadaran individu. Jadi, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.